suara geus beak ku speaker capek. Ceramah budak SMA ruangan teh kabuka di luar sumber angin dah. Suara-suara speaker capek, waduh paeh aing ya cenah. Untungnya budakna garelis. Jadi semangat. Ustaz teh hidung. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Saya kira cukup saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Seperti biasa, sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kedua, yang tadi kan kata Ustaz ini boleh kalau nggak ada apaan. Kalau kata Ustaz ini haram. Nah, seperti halnya tadi kan bingung kita ya. Nah, kan kayak semacam kita pakai hukum fikih aja kan. Ini ada yang memperbolehkan nih. Ini nggak memperbolehkan, ya udah. Kalau misalnya dalam keadaan darurat, kita ambil yang membolehkan aja. Nah, itu dua. Pertanyaannya itu dua. Ya, dua dulu ya. Dua dulu. Saya sok poho meloba-loba mah. Yang pertama, Ustadz Dedi dapat proyek. Suruh bikin lagu untuk salah satu calon lurah. Akhirnya dibikinin lah sama Ustadz Dedi. Setelah itu dapat amplop. Pertanyaan, apa status amplop itu? Apakah itu riswah ataukah itu upah? Maka para ulama mengatakan itu namanya upah, ujroh. Dan ujroh hukumnya halal. Karena proyeknya proyek halal, tidak jadi masalah. Jadi yang namanya tim sukses juga boleh. Tim sukses dia masang baliho, masang banner, nyebar apa namanya? Bukan nyebar amplop ya, itu haram tuh. Ya, nyebar stiker halal dan boleh mendapatkan upah dari calon lurah. Kenapa? Karena itu kerja-kerja halal semua. Beda dengan menyebar duit money politik, riswah. Riswah itu haram. Maka segala sesuatu yang menjadi sarana riswah itu semua haram semua. Izzuddin bin Abdussalam mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Sarana hukumnya sama dengan hukum tujuan. Tujuannya riswah, maka semua sarana untuk menjalankan riswah itu haram. Tim sukses yang bagi-bagi, dia tim sukses enggak nerima nih. Misalkan, ya mah ngambil kemungkinan yang mustahil aja dah. Mustahil. Misalkan tim suksesna rada-rada soleh lah ya. Saya mata tibang mantuan nyebarkan duit ieu doang henteu nyokot henteu. Kumaha hukumna? Tetap haram. Karena dia punya andil, punya jasa dalam tersebarnya uang-uang riswah tersebut. Dapat dosanya juga, walaupun dosanya wa ta'awanu 'alal ismi wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dosanya dosa itu, bukan dosa riswah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau proyek-proyek dari calon lurah, proyek halal, itu halal juga upahnya. Seperti misalkan tukang baliho, apakah boleh bikin baliho banner buat calon lurah? Boleh, itu usaha halal. Dia dapat amplop, dapat upah, boleh. Ya. Atau apalagi misalkan nih bisnis calon lurah nih. Kaos, wah, tukang kaos nyambung buat calon lurah, boleh.
Apalagi stiker, tukang stiker bikin stiker boleh. Termasuk tadi Ustadz Dedi bikin video boleh. Walaupun nyoblosnya yang lain dia. Coblos semua. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, Oh iya, Ustadz ini ngomong boleh, Ustadz ini ngomong nggak boleh. Maka sepaling-paling baik sikap adalah sikap warok, hati-hati. Kita ikut Ustadz yang tidak memperbolehkan. Eta geus paling aman, Pak. Yang mengharamkan itu udah paling aman. Sebab yang memperbolehkan tafsiranna loba. Hiji emang Ustadz beki duit. Lumayan, Pak. Warga tibang cepe 200, Ustadz 1 juta, 2 juta, gede emang enak mah, makannya halal. Jadi aman asup neraka gitu ya, teu nyesel-nyesel teuing nah. Jamaah 100.000 asup neraka. Ya. Yang kedua tadi Ustadz Dedi bilang, gimana kalau dalam keadaan darurat, boleh enggak? Kita pastikan dulu nih definisi darurat itu apa. Definisi darurat itu kalau tidak diterima mati. Darurat itu namanya. Teu diterima paeh urang, nah darurat. Sia teu nerima tembak sia beungeut sia. Itu darurat. Jadi kalau cuman dibenci, kalau cuman digeuleuhan, eta mah resiko taat kepada Allah. Rasul baheula digeuleuhan, Abu Bakar digebugan, Umar ge sempat digebugan, sempat dikeroyok. Umar berantem dari pagi sampai zuhur. Dia sendirian, orang kafir puluhan belasan. Sakti Umar. Dia berantem dari pagi, ditantang ya orang kafir. Kafir ka dieu sia. Gelut jeung aing. Gelut kabeh. Anak muda kafir. Mungkin bisa belasan orang, lawan Umar 1 orang. Ti isuk gelut nepi ka beurang. Geus beurang teh Umar kacapean. Aduh aing capek deui dah. Cadahar. Akhirnya apa? Umar digebugin, Pak. Akhirnya Umar itu hampir mau pingsan. Cuman kata Umar begini, lihat saja nanti kalau jumlah kami sudah sampai 300 orang akan aku bantai kalian semua. Umar sempet-sempet nah Pak, keur dijejekan banget nah ngomong gos gitu. Orang mah kan temen keur dijejekan, ampun. Geus minta maaf we orang mah ya. Saya tahun kamari gitu Pak. Tita calon lurah kahiji saya digeuleuhan karena nolak duit, balikeun duit haram. Calon lurah kadiwa digeuleuhan kunaon eta mah Ustaz Saipul mah dulurna calon lurah kahiji, pasti milih eta. Di dieu digeuleuhan, di dieu digeuleuhan. Sampai kapan? Sampai pencoblosan berakhir. Ngopi deui. Jadi kalau kita musuhannya sama manusia gampang Pak. Engke geus nyoblos urang damai deh. Tapi kalau musuhan sama Allah sama Rasul, aduh aing teu kabayang, Pak. Nah, makanya kata Allah, ayah sabul insan an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengatakan beriman mereka tidak akan diuji? Pasti keimanan diuji. Sama seperti kita ngaji, apakah setelah ngaji nggak bakal diuji? Pasti diuji, Pak. Cek Allah, ulah teori doang, praktekeun. Nah, diujilah kita sama tim sukses. Kebetulan tim suksesnya saudara kita, terima ya. Amun teu ditarima berarti sia milih itunya. Nah, geus curiga wae ka urang, Pak. Nah, kita diuji tuh, mau nerima atau mau enggak. Arek digeuleuhan ku makhluk, apa digeuleuhan ku Khaliq, ku Allah. Tah, diuji, Pak. Kalau kita berhasil melewati ujian itu, pasti Allah akan angkat derajat kita. Kitu weh urang mah, Pak. Ya. Dina masalah ieu mah eueuh darurat sih cek saya mah ya eueuh. Amun masalah riba sugan aya daruratna riba mah. Contoh we kieu. Anak kita masuk rumah sakit butuh biaya 10 juta. Keluarga, saudara sama-sama enggak punya duit. Tetangga aing ge sarua butuh. Akhirnya gimana? Untuk bayar biaya rumah sakit darurat geus minjem ka bank 10 juta. Atau minjem ke
rentenir ke pinjol, kade ka pinjol mah Pak, dikerjain sia bunga 0%. Ya, itu boleh Pak, riba. Kenapa? Darurat. Kalau kita tidak melakukan riba, maka anak kita bagaimana nasibnya? Kita punya rumah mau roboh atau kontrakan mau roboh, pinjam duit bank, riba nggak apa-apa, darurat. Sebab kalau rumah kita ambruk, itu Pak, kita mau tinggal di mana? Kontrakan kita ambruk, kita nggak punya penghasilan lagi, itu darurat namanya. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, saya mau bangun kontrakan, boleh nggak pinjam duit di bank? Nggak darurat, itu mah mau bangun. Beda sama kontrakan mau roboh, itu darurat. Itu mempertahankan aset, mempertahankan harta, boleh. Darurat. Tapi baru mau bikin kontrakan, nah itu tuh nggak darurat itu. Tapi bisa aja ada kondisi darurat. Gimana Ustadz kondisi darurat nerima duit amplop lurah? Amun teu narima amplop ti aing, nah kumaha tah? Wah, iya, ku aing pecat sia. Nah, darurat. Darurat. Ku aing pecat sia amun teu nerima amplop ti aing, darurat Pak. Geus tarima eta. Barangkali yang dimaksud Ustaz Dedi itu tuh, darurat itu. Ya kalau darurat seperti itu boleh ya. Ad-darurah tubihul mahdurah. Keadaan darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Waalaikumsalam. Gimana? Kiainya beda desa. Iya. Jadi mendukung itu boleh. Kiai ngedukung salah satu calon lurah boleh. Didukung lewat ceramahnya, didukung lewat pengajiannya boleh. Yang haram itu satu, apa? Ikut campur dalam urusan riswah. Praktek suap menyuap. Kiai bukannya jadi penasehat calon lurah, malah ikut-ikutan. Manehna malah ngumpulkan KTP. Eta nu kacau mah. Nu saya maksud kiai neraka teh kos kitu. Jadi kalau cuma sekedar ngedukung, hadir di kampanye salah satu lurah, dia ngasih dukungan kepada calon lurah tersebut, boleh, tidak jadi masalah, ya. Apalagi setelah itu dapat amplop, wah rada gedean dah biasana tah. Amun anu kiai ngadukung rada gedean. Ya, boleh, nggak jadi masalah, ya. Nggak jadi masalah, boleh. Yang tidak boleh itu tadi kiainya terlibat dalam praktek-praktek haram. Itu yang tidak boleh, ya. Misalkan nih, calon ini didukung kiai ini, calon ini didukung. Itu politik sehat, Pak, nggak jadi masalah. Urangna ulah baper. Het kiai ngilu-ngilu politik lah. Tekunan naon, kiai ngilu perpolitik, bahkan berpolitik tekunan naon. Nggak haram. Yang kita perangi ini adalah tadi satu praktek yang sudah menjadi adat tradisi di kita. Apa? Riswah eta doang. Sebenarnya nu pipilueun saha wae gerek ustad rek kiai tokoh calon pejabat eta jadi neraka kabeh Pak. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Saya juga pasti milih di antara beberapa calon, saya pasti milih
Tuh, ya. Cuman saya tidak naon ngaranna teh. Tidak menampakkan, ya, diundang ku ieu ke langsung ngadukung ieu, saya ngadukung ieu, henteu menampakkan gitu. Sieuna teh engke teh jamaah baringung. Ustad ngadukung eta tapi aing ieu, aduh kumaha nya. Ya bahkan ada ustad kiai yang rada gelo saeutik baheula keur pemilihan si Ahok nya, cek ustadna pakai jubah, pakai imamah, ngomong kieu, unsur hadis Nabi, unsur akhoka zolimun au mazlumun, hendaklah kalian menolong dan memilih si Ahok. Unsur akhoka itu ada bahasa Arabnya Pak, unsur akhoka, arti yang sebenarnya akhoka itu adalah saudaramu. Tolonglah saudaramu, baik dia dalam keadaan zolim atau keadaan terzolimi. Sahabat nanya dong, wahai Rasul, saudara kita terzolimi, kita tolong, kita paham. Tapi bagaimana dia berbuat zolim tapi kita tolong? Kata Nabi, ketika saudaramu berbuat zolim, maka tolonglah dengan cara menasehatinya dan menghentikan kezolimannya. Itu hadis maknanya seperti itu Pak aslinya. Tapi sama ustadz yang dukung si Ahok itu dipolitisir. Dia bilang unsur akhoka, hendaklah kalian mendukung si Ahok. Wih, kata Nabi, hadis Nabi itu. Baik Ahok itu zolim atau terzolimi. No power kos kieu tah, no power. Ya, makanya disebut cocok ustadz neraka teh kos kieu judulnya Pak. Lainnya tibang ujug-ujug ngadukung langsung neraka henteu. Anu jadi neraka teh nu kos kieu ngabingungkeun umat. Ya, membuat umat terpecah. Lah ayeuna Pak jeuleuh Pak, masing-masing calon lurah boga yasinan. Hei, betul ya? Calon lurah ini punya grup yasinan. Calon lurah ini punya masing-masing boga ustad. Ustad di tandaan. Nah, ustad eta tah ieu mah ya. Awas tah. Iya ustad iya ya. Eta jamaah iya ya, eta yasinan yang seharusnya merekatkan umat menjadi pemecah belah sarua ejeng maulidan kade Pak. Nanti jamaah kalau bikin maulid jangan suka atau jangan memberikan ruang buat calon lurah. Jangan. Calon lurah mau nyumbang nya terima eta mah keur maulid. Tapi menyumbangna uing hayang sambutan ulah kade Pak. Jangan sampai maulid ini dicampur adukan dengan kampanye. Kampanye silahkan tapi sendiri, gak usah ikut-ikutan dengan maulid, khawatir maulid yang seharusnya menyatukan umat jadi sebab perpecahan umat. Aya deui nu ngomong kieu, saya karek inget Pak, karek aya nu nyampaikeun nya. Karek aya nu nyampaikeun. Het urang mah politik geus we politik ulah sagala dicampur adukeun jeung agama. Nya, politik mah politik nya agama ulah dicampur adukeun. Jadi ketika berpolitik jangan ngomongin agama, jangan ngomongin riswah, jangan ngomongin halal haram. Aya nu ngomong kitu Pak, aya nu nyampaikeun ka saya. Ustaz kumaha tah ngomong kitu? Het jelema barodo mah ulah didenge lah cek saya teh. Eta mah jelema barodo nu hayang ngambil keuntungan. Jadi alasan teh beribu-ribu alasan. Men di penta ayat mah teu wauheun ayat. Di penta hadis teu wauheun hadis. Tibang make akal. Akal orang kan masing-masing beda Pak. Betulnya? Ngaranna akal atuh Pak, bisa jijienan. Akal-akalan. Jadi seperti itu ya. Jadi ya emang Pak ngaranna ge duit atau duit. Duit pokoknya bisa iyalah agama ge eleh ku duit mah agama ge eleh ku duit. Ya, jadi hati-hati. Karena ini Pak banyak ustadz kiai nggak mau ngomongin ini. Ustadz kiai nggak mau ngerubah ini. Sebagian ustadz kiai yang waro itu menghindar, nggak mau dia ikut-ikutan, menghindari yang haram.
Sebagian ustadz kiai menikmati, wah panen ya aing ya. Kacalon iya diberi duit, kacalon itu diberi duit, dengan aing jadi bunglon, jadi bunglon. Nah, aya nu gitu Pak, aya ustadz model gitu. Ti dieu menang, ti ditu menang. Masya Allah. Panen dah. Ya, jadi seperti itu. Ya kita berjuang lah ya, mudah-mudahan ada hasilnya. Enggak ada hasilnya, tekuna naon. Urang mah tibang nyampekeun eueuh kepentingan. Dan jamaah harus mulai berubah ya, perubahan. Karena itu tantangan kita, orang ngaji itu harus diuji. Kalau enggak diuji, ya mual naik-naik atuh Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi.